Kita ketahui bahwa anak-anak ini adalah kelompok rentan, gitu ya, kelompok rentan dalam segala macam, rentan dalam kondisi kesehatannya, rentan dalam kondisi mentalnya, gitu ya, rentan dalam kondisi psikisnya dan lain-lain. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI, Sobat KPAI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan yang paling penting nih, jaga terus protokol kesehatannya agar kita selalu sehat dan imunnya juga terjaga, begitu ya, dan terhindar dari COVID-19. Di podcast ini juga sudah hadir Ibu Ice Pujiati. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, kumaha damang? Alhamdulillah, kumaha Mas Ilham sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor ya Bu ya? Iya. Ya, luar biasa. Selamat bergabung Bu di podcast KPAI. Mungkin barangkali Ibu Ice ingin menyapa Sobat KPAI yang ada di seluruh Indonesia, Bu, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semua Sobat KPAI dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Saya perkenalkan diri, nama saya Ice Pujiati, yang saat ini saya menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor. Yang alamatnya tentu harus tahu ya, di Jalan Ciwaringin nomor 99 Kota Bogor. Terima kasih KPAI sudah mengundang kami di podcastnya KPAI. Siap, wah luar biasa, lengkap dengan alamatnya ya Bu ya. Jadi kalau emang mau ada beberapa hal terkait dengan anak, mungkin bisa datang ke alamat tersebut. Betul. Ya, panggilannya atau saya memanggil apa Bu? Enaknya ya, Ibu Ice atau Ice saja Ibu. Ice aja ya. Oke, Ibu Ice. Ya Bu, kita akan berbicara ataupun bincang-bincang di podcast ini terkait dengan perlindungan anak nih Bu, khususnya di Kota Bogor nih. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Siap. Ya, kita ingin tahu sih, ini kan pandemi ya Bu ya. Pandemi sudah hampir dari 2020 awal sampai dengan 2022 awal ini kan hampir 2 tahunan lah ya. Kalau boleh tahu Bu, kasus-kasus apa sih Bu yang banyak ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor Bu? Iya, bagi anak-anak tentunya, terutama bagi anak-anak ya. Jadi pandemi ini bukan berdampak hanya kepada anak-anak saja. Jadi luar biasa kondisi pandemi ini membuat dampak yang luar biasa terhadap kita semua, terutama anak-anak. Kita ketahui bahwa anak-anak ini adalah kelompok rentan, gitu ya, kelompok rentan dalam segala macam, rentan dalam kondisi kesehatannya, rentan dalam kondisi mentalnya, gitu ya, rentan dalam kondisi psikisnya dan lain-lain. Jadi ini luar biasa. Dilihat dari data, kasus kekerasan terhadap anak ini memang meningkat. Jadi di tahun 2021 ini meningkat menjadi 49 kasus gitu ya, 49 kasus, terutama ini adalah data menurut data yang masuk laporan ke P2 TP2A. Paling banyak sekarang ini di masa pandemi kasus pandemi 19 ini, kasus yang terbesar adalah kasus kekerasan seksual ya. Jadi kasus kekerasan seksual ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini menjadi kalau di 2019 kasus seksual ini hanya 6 gitu ya. 2021 menjadi 21 kasus, 2022 ini 2019, 2020, 21 kasus, 2021 menjadi 22 kasus. Itu yang terlaporkan. Kasus lainnya yaitu anak-anak yang demam dengan gadget. Jadi kami tahu informasi gitu ya dari KPAID, dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi, kasus terkait dengan gadget ini kemarin hampir 19 kasus masuk di Rumah Sakit Marzuki Mahdi karena psikis anak terkait dengan
mental anak yang gadget. Itu pun yang terlaporkan. Nah, artinya ada kata kunci di sana, Mas Ilham. Jadi masih banyak masyarakat yang enggan gitu ya melaporkan kasus-kasus kekerasan anak. Nah, ini tantangan besar bagi kita dengan KPAI ya, KPAID sebagai pengawas gitu ya. Jadi kami bersama-sama bersinergi gitu ya, bersama-sama turun ke lapangan untuk mencari informasi-informasi di luar kasus-kasus yang terlaporkan ke P2TP2A. Karena kita ketahui bahwa kalau penanganan kasus itu kan tidak di KPAID ya, tapi KPAID itu hanya mempunyai fungsi pengawasan, mediasi, gitu ya, edukasi dan lain sebagainya. Tapi ketika kasus itu sudah mengalami kekerasan, gitu ya, maka kami punya P2TP2A yang alhamdulillah Mas Ilham tanggal 31 Desember ini tahun 2021 P2TP2A kami sudah menjadi UPT, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Wah, ya. Keren sekali. Keren sekali. Alhamdulillah, ya. Jadi dari P2TP2A menjadi UPTD ya Bu ya? Iya, menjadi UPTD, betul. Menarik sekali Bu sebetulnya kasus, ada peningkatan kasus ya yang saya catat dari apa yang Ibu sampaikan tadi adalah peningkatan kasus dari tahun 2021 yaitu terkait dengan kekerasan seksual dan yang unik nih anak adiksi gadget ya Bu ya? Iya, betul. Saya catat 19 kasus nih. Iya. Dan tentu Ibu juga menyampaikan bahwa ini yang terlaporkan begitu ya? Bagaimana tanda tanya besar adalah ketika orang tua ataupun masyarakat sekitar tidak melaporkan dugaan kekerasan ataupun anak adiksi gadget gitu kepada dinas ataupun P2TP2 ataupun KPAID di Kota Bogor ya. Itu ngeri sekali sebetulnya Bu. Betul. Ya. Tapi mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa ditingkatkan terkait dengan Bu budaya melapor masyarakat ya Bu ya. Betul. Jadi yang menjadi catatan Ibu itu kan tadi budaya lapor masyarakat yang memang yang masih kurang begitu. Iya. Jadi kami Mas Ilham terus menerus ya bersinergi. Kita ini punya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang insya Allah 68 di 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor sudah terbentuk PATBM tersebut. Nah, PATBM ini adalah mitra kerja kita di lingkup yang paling bawah, yaitu di tingkat kelurahan, gitu ya. Selain tentunya dengan aparat wilayah kelurahan, RT, RW. Nah, PATBM ini mempunyai fungsi 2P, sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Nah, jadi kita manfaatkan fungsi PATBM ini, gitu ya, untuk bersinergi dengan kami, gitu, untuk melaporkan atau mempeloporkan masalah perlindungan anak, kekerasan perlindungan anak, dan masalah pemenuhan hak-hak anak. Nah, jadi selain ada masyarakat yang langsung datang ke P2TP2A, ke KPAI, tapi diharapkan aktivasi dari PATBM ini yang mempunyai fungsi sebagai pelapor dan pelopor gitu ya, melaporkan kondisi masyarakat yang terlihat tentunya, yang terlihat oleh PATBM untuk langsung melaporkan kepada kami. Nah, Mas Ilham, menarik ini. Jadi kenaikan kasus ini bisa jadi karena memang aktivasi dari PATBM itu sendiri yang sudah diketahui oleh masyarakat, juga P2TP2A yang sudah juga diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat sekarang mau gitu ya melaporkan. Tapi mudah-mudahan sih memang tidak naik gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada lagi gitu ya. Hanya tetap kami DP3A, KPAID, PATBM, P2TP2A, dan kita punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, bersama-sama bersinergi, membangun sinergi ini dengan tentunya aparat wilayah, bersama-sama selalu melakukan edukasi, informasi, komunikasi terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tadi. Jadi kita selalu turun gitu ya, turun ke lapangan bersama-sama memberikan informasi-informasi tersebut. Bahkan kita selalu memberikan informasi bahwa jangan takut untuk melapor, jangan takut ke Puspaga, jangan takut ke KPAID, jangan takut ke P2TP2A, dan jangan takut ke DP3A.
Itu prinsipnya. Ayo kita ke Puspaga, ayo kita ke KPAI, ayo kita ke DP3A, ayo kita ke PATBM. Bahkan Mas Ilham, ini informasi, kita punya inovasi. Apa inovasinya tuh? Apa? Ini inovasi, salah satu inovasi yang digagas juga oleh KPAID Kota Bogor bersama-sama Yayasan Mata Pena gitu ya. Lalu oleh kita dikembangkan yaitu satu aplikasi. Namanya aplikasi Polling Gaul, Pojok Konseling Keluarga Unggul. Nah, jadi inovasi ini adalah salah satu bentuk inovasi yang mendekatkan masyarakat dengan kami. Karena gini, ya, jadi ini apa tadi berbasis Polling Gaul itu apa, Bu? Singkatan dari apa? Pojok Konseling Keluarga Unggul. Nah, jadi si Polling Gaul ini tidak berbasis web, tapi mudah. Nanti tinggal di-download di Play Store, gitu ya. Ada nanti Polling Gaul Kota Bogor. Sudah ada di Play Store, ada ya, Bu ya? Ada. Oke. Jadi nanti saya cari deh. Iya, tapi nanti nick-nya harus nih Kota Bogor, Mas Ilham, yang bisa konfliknya gitu ya. Jadi kita lebih mengutamakan by nick gitu ya, by nick. Oke. Harus jadi orang Bogor dulu ya. Jangan dong, yang masuk Polling Gaul ini orang masalah. Siap. Mas Ilham enggak ya, enggak ngebuka itu ya. Nah, jadi tujuan kami adalah untuk mendekatkan gitu ya masyarakat dengan kami. Karena kan kadang-kadang begini, aduh ke P2TP2A itu jauh, aduh ke KPAID itu jauh gitu ya, perlu ongkos yang banyak, perlu waktu yang banyak dan lain sebagainya. Nah, kami berharap dengan adanya aplikasi Polling Gaul ini tidak ada alasan lagi masyarakat untuk tidak berkonsultasi ketika masyarakat itu mempunyai masalah. Anak-anak, perempuan, keluarga, bapak-bapak, bahkan lansia siapapun enggak mempergunakan Polling Gaul ini. Jadi di Polling Gaul ini nanti ada KPAID, ada Puspaga, ada P2TP2A, ada Kanit PPA Polresta, ada Rumah Sakit Marzuki Mahdi, ada Dinas Sosial. Jadi nanti admin melihat sejauh mana kasusnya, ini harus ke siapa nih dikonsultasikannya gitu kan. Tapi ini hanya sifatnya konsultasi ya, konseling. Konseling ya Bu ya sifatnya ya. Ya baik Bu. Tadi berbicara terkait dengan beberapa hal ya Bu, terkait dengan kasus, kemudian terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas dan KPAID, P2TP2 atau sekarang UPTD dan beberapa stakeholder yang lainnya. Saya tertarik dengan KPAID, Bu. KPAID Kota Bogor ya. Ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor. Ya. Kalau nggak salah saat ini sedang proses seleksi atau seperti apa, Bu? Ya. KPAID ini. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa KPAID Kota Bogor ini masuk sekarang ini untuk memasuki masa jabatan kedua, 5 tahun kedua gitu ya. Yang pertama, 5 tahun pertama itu kan dari tahun 2017 ya, berakhir nanti bulan Maret 2022. Jadi dalam aturannya bahwa 6 bulan sebelum gitu ya, masa berakhir harus diadakan pemilihan kembali. Dan alhamdulillah Mas Ilham, KPAID ini sekarang KPAID Kota Bogor ini sekarang sudah mempunyai legal formalnya. Nah, ini adalah jadi ini oleh-oleh waktu kita bertemu di sana. Iya, saya ingat ya. Karena sebelumnya KPAID Kota Bogor ini belum punya landasan hukum adanya KPAID itu kita belum punya. Betul. Kalau kemarin kan harusnya Perda, tapi saya ingin percepatan gitu ya. Kalau Perda kan kayaknya lama nyusunnya dan sebagainya, harus ada kajian dulu dan sebagainya. Maka pemerintah Kota Bogor memutuskan KPAID ini dibentuk oleh Perwal. Jadi Perwali, jadi Perwali nomor sebentar ya, Perwali nomor 25 tahun 2021. Jadi kita punya Perwal 25 tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor. Nah, tahap kedua ini sudah dilakukan pemilihan. Pemilihan untuk komisioner KPAID.
Untuk 2000 periode 2022 sampai 2027. Oke. Kami sudah mengadakan pemilihan, dibentuk tim sel gitu ya. Tim sel pun berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor nomor 463 garing Kep 831 strip DP3A garing 2021 tentang pembentukan tim sel KPAID Kota Bogor. Masa jabatan 2022-2027. Alhamdulillah Mas Ilham, begitu dibuka pendaftaran, yang daftar itu lumayan banyak. Berapa orang Bu yang daftar? Jadi di luar dugaan ya, ternyata banyak loh orang yang masyarakat kita gitu ya, yang ingin berkontribusi gitu ya, kontribusi bersama di KPAID. Nah, jadi perkiraan kita nih, wah akan diperpanjang nih gitu kan. Ternyata begitu dibuka berapa hari gitu ya, sampai 18 berapa? 18 orang. Nah, kalau menurut saya ini cukup banyak untuk skup Kota Bogor gitu ya. Jadi saya sih perkiraan, waduh ini kayaknya akan diperpanjang nih gitu ya. Ternyata 18 orang masuk gitu. Dites, diseleksi gitu ya, karena ada beberapa ada beberapa persyaratan di dalam penyeleksian KPAID. Kenapa? Karena kami menginginkan bahwa betul-betul KPAID Kota Bogor ini adalah satu lembaga yang profesional gitu ya, yang tentunya betul-betul para komisioner yang mempunyai kompetensi di bidang urusan-urusan perlindungan gitu, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Maka persyaratan pertama adalah persyaratan seleksi administrasi. Jadi dari 18 orang seleksi yang gugur di dalam seleksi administrasi ini ada 1 orang, ya karena apa? Karena usianya terlalu muda. Jadi kemarin dibatasi usia itu minimal usia paling muda itu 35 tahun. 35 tahun ya Bu ya? Termuda. Jadi ada beberapa seleksi administrasi di sana, tidak boleh merokok sesuai dengan perwal kita gitu ya. Jadi karena landasan hukum ininya perwal. Alhamdulillah 17 terjaringlah lulus seleksi administrasi. Nah setelah seleksi administrasi kami mengadakan seleksi tahap seleksi kualitatif, terus tes tertulis. Nah di tes tertulis ini salah satu tim selnya ini kan ada Bu Margaret dari KPAI. Jadi kemarin jadi tim selnya ini, ketua tim selnya ini adalah ada berapa orang tim selnya Bu? Tim selnya 1 dari ketuanya adalah Ketua Sekda. Ada 5 ya. Kedua dari KPAI Pusat Bu Margaret. Ketiga akademisi dari IPB Profesor Dr. Ike. Ketiga dari tokoh masyarakat Bapak Ade Syarif, yang Bapak Ade Syarif ini mantan sekretaris daerah Kota Bogor. Keenam dari Kemenag, ya dari Kemenagnya ini kelima dari Kemenag Bapak Ade Sarmili. Akhirnya setelah melalui tes seleksi administrasi, tertulis, kesehatan, psikotes dan sebagainya, nah itu tahapan-tahapannya ada di dalam. Sekarang ini sudah masuk di ranah rekomendasi DPRD. Ada 14 orang yang direkomendasikan, yang lulus gitu ya, yang lulus dari mulai tahap seleksi administrasi, karena kan kita pilihnya nanti komisionernya ini ada 7. Jadi berdasarkan aturan nantinya ditetapkan oleh Bapak Wali Kota, itu ya pelaksanaannya. Nah ini sedang masih di Komisi 4. Agak dipercepat gitu ya rekomendasinya, karena ini sebentar lagi nggak kerasa ya, bentar lagi bulan Maret gitu masa jabatan ya Bu. Masa jabatan udah mau habis gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu secepatnya gitu ya, kita insya Allah akan mendapatkan rekomendasi dari DPRD dan ditetapkan nantinya 7 orang komisioner yang insya Allah adalah komisioner yang amanah, komisioner yang berkompeten gitu ya, komisioner yang profesional yang nanti insya Allah akan ditetapkan oleh Bapak Wali Kota Bogor. Amin.
amin Allah alamin. Iya, Mudah-mudahan betul. biar langsung dilantik ataupun disahkan oleh wali kota ya Bu ya, Iya, kalau betul. di Kota Bogor. Nah, ini kan memang periode kedua ya Bu ya di Ya, KPAID Kota Bogor ini. ya. Kita ingin tahu nih Bu, kan ada beberapa daerah juga yang sudah punya KPAID ataupun KPAD di daerahnya. Ingin kita, boleh nggak Bu cerita terkait dengan bagaimana sih menjalin sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan KPAID Kota Bogor, Bu? Ya. Boleh sharing nggak Bu? Gimana sih caranya untuk menjalin sinergi yang harmonis, yang melekat gitu Bu, untuk sama-sama melindungi anak dan juga pemenuhan anak di Kota Bogor? Ya. Jadi prinsip pertama adalah kenali siapa KPAID. Ya. Dan KPAID juga prinsipnya harus mengenali siapa itu DP3A gitu ya. Jadi peribahasanya benar juga gitu ya. Kalau nggak kenal, maka tidak sayang. Betul. Kalau tidak sayang, maka tidak akan peduli gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus kenali dulu. Harus kenalan dulu ya Bu ya. Harus kenalan dulu. Biar saling nyapa. Nggak bisa kita nggak kenalan. Jadi Pak Ilham, Mas Ilham, saya itu masuk di DPMPPA dulu ya, DP3A lah ya. DP3A ini tahun 2019. Jadi begitu saya masuk di DP3A, yang pertama yang harus saya kenali adalah mitra kerja. Gitu. Salah satunya siapa mitra kerja kita? Adalah KPAID. Saya panggil, apa sih Pak Dudi masalah di KPAID gitu kan? Saya sampaikan loh kok KPAID ini rasanya gitu. Kita perlu lebih bersinergi lagi. Oke Bu Ijen, nah itu kan komitmen. Yeah. Akhirnya muncul komitmen bersama gitu ya, bersama KPAID. Setelah kenal, kita inventarisir permasalahan dan potensi, tidak hanya permasalahan, tentunya potensi-potensinya gitu ya. Terus kita buat rencana kerja barengnya gitu. Keempat, komitmen, akhirnya berkomitmen untuk bersinergi. Nah, kan gitu kan? Karena apa? DP3A tanpa dibantu oleh mitra nol besar. Sekarang ini yang paling penting adalah kolaborasi dan bersinergi. Ya. Jadi tidak mungkin kami DP3A bekerja sendiri dalam penanganan kasus-kasus anak, perlindungan anak dan pemenuhan anak. KPAID pun sama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAID tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi, kami bersepakat bahwa sinergi ini tidak hanya DP3A dengan KPAID, tapi kita bentuk sinergi ini antar pemerintah dan stakeholder lainnya. Kayak gini, KPAID tanpa bersinergi dengan UPTPPA tidak mungkin juga bisa selesai kasus-kasus masalah perlindungan anak ini. KPAID tanpa bersinergi dengan Puspaga tidak mungkin juga bisa. Makanya kita selalu duduk bareng sesuai dengan tupoksinya. Saya bilang sesuai dengan tupoksi DP3A bersinergi dengan KPAID, Puspaga, gitu, PATBM, wilayah, kecamatan dan kelurahan, dan UPTPPA. Bahkan dengan media. Nah, dengan media kita jalin bersama gitu ya, dengan KPAID, dengan media RRI, terus Radar Bogor, informasi-informasi, edukasi dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah kami dengan KPAID prinsipnya kenali dulu siapa KPAI sampai kedalamannya gitu. Kenali itu bukan hanya orang-orangnya, tapi tempatnya gitu ya. Karena terus kedua, gali potensi dan permasalahannya. Ketiga, mari sama-sama kita evaluasi untuk membuat rencana kerja bersama. Dan kelima adalah komitmen untuk bersinergi. Itu barangkali Mas Ilham. Ada 5 tips yang saya catat nih Bu. Iya, betul. Kenali dulu, kemudian cari permasalahannya apa, potensinya apa, kemudian evaluasi kinerja, kemudian mencari solusi bersama begitu. Kemudian juga merancang rencana kerja, dan yang terakhir adalah komitmen. Begitu ya Bu ya? 5 tips yang diberikan oleh Ibu Ice kepada semua daerah yang memang memiliki KPAD di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di daerah yang lain Bu.
Amin, amin. Biar sama-sama bersinergi dengan baik, biar sama-sama berjalan bersama, bergandengan untuk melindungi anak ataupun pemenuhan hak anak di daerahnya ataupun di Indonesia. Nah, Bu Ice, terkait dengan KPAD tadi ya, itu terkait dengan 5 tips yang Ibu sampaikan. Nah, dengan adanya KPAD di Kota Bogor, bagaimana efektivitas perlindungan anak di Kota Bogor, Bu? Ya. Adanya KPAD, adanya dinas, bagaimana efektivitas perlindungan anaknya? Ya, tentunya tadi ya, karena masalah perlindungan anak ini, pemenuhan anak ini kan luar biasa ya. Jadi masalahnya itu tidak dari hulu ke hilir lah, gitu ya. Masalah terkait dengan anak ini kan luar biasa. Apalagi sekarang di masa pandemi ini gitu ya, luar biasa banget ya. Jadi dampak dari pandemi ini kan masalah ini bisa muncul dari anaknya itu sendiri, bisa muncul dari ibu bapaknya, terdampak ke anaknya, gitu kan. Bisa jadi dalam keluarganya maupun atau yang terjadi di lingkungan si anak itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya KPAID, tanda kutip sinergi, nah, kalau tidak bersinergi ini susah juga, ya. Jadi dengan adanya KPAID yang bersinergi dengan kami pemerintah Kota Bogor dan bersinergi dengan stakeholder yang lain, insya Allah semua meminimalisir gitu ya kasus-kasus terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak ini akan teratasi dengan baik tentunya. Karena tadi kuncinya sinergi ini, nggak ada superwoman, nggak ada superboy, nggak ada super yang lain, hanya satu kuncinya. Siapa? Super tim. Nah, itu. Jadi, nah iya kan, bener ya? Ya, luar biasa. Nggak mungkin lah. Sekarang kalau KPAID ada, efektif nggak? Belum tentu. Kenapa? Kecuali kalau KPAID-nya bersinergi dengan kita dan bersinergi dengan yang lainnya. Karena pemerintah kota itu bukan hanya DP3A, KPAID harus bersinergi. Dengan siapa? Dengan dinas pendidikan harus bersinergi. Karena ada hak pemenuhan hak anak di masalah pendidikan. Betul. Dengan dinas kesehatan, apakah harus bersinergi? Ya, karena anak mempunyai hak untuk sehat. Nah, kan pengawasannya di situ. Saya bilang sama KPAID dengan Pak Dudi gitu ya dan teman-teman KPAID, Pak Dudi, jangan takut ya menegur OPD dalam fungsi Anda sebagai fungsi pengawas. Saya sampaikan begitu. Jangan takut, tegur aja. Bahkan saya sendiri yang mengampu terkait dengan perlindungan anak, tegur saja saya ketika saya hilaf atau apapun bentuknya gitu ya, atau tidak melaksanakan fungsi saya. Jadi ada keberanian komisioner gitu ya, tentunya dengan etika berkomunikasi gitu ya, ada keberanian di sana untuk mengawasi ini semua, pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, sipil anak. Nah, makanya Pak Dudi ini, Pak Medi ini, Bu Ani dan semua komisioner yang ada di KPAID Kota Bogor ini bersinerginya tidak hanya dengan DP3A, dengan OPD lain pun seperti itu. Karena fungsinya pengawasan itu di semua sektor gitu ya. Karena itu tadi bicara anak itu tidak hanya sektor kesehatan, tapi semua gitu ya, pendidikannya harus. Bagaimana dengan pendidikan? Banyak koordinasi. Dengan siapa lagi? Dengan dunia usaha. Nah, kita ini, Mas Ilham, kita punya satu inovasi lagi. Namanya apa? Horeca. Horeca gitu. Horeca. Ditambahnya lagi Horeca Mall. Nah, Horeca Mall. Apa itu Horeca Mall? Horeca Mall ini adalah hotel, restoran, kafe, dan mall yang ramah anak. Nah, jadi kita sama-sama turun dengan KPAID, Dinas Pariwisata sebagai pengampu dunia usaha ini gitu ya. Untuk ngapain? Untuk melihat apakah kesemuanya ini sudah ramah anak. Bahkan ketika kita sosialisasi gitu ya, melakukan sosialisasi informasi kepada pramuka, terus
ke siapa para ini apa pemerhati anak gitu ya. Mereka nambah, Bu, nambah dong apa? Jangan hanya horeca mall, apalagi tempat ibadah yang ramah anak. Oh, oke. Terus apa lagi? Tempat pariwisata yang ramah anak. Oke. Ini jadi menjadi konsep nanti kita bersama dengan KPAID khususnya untuk itu. Karena untuk apa? Dalam rangka mencapai Bogor, Kota Bogor, kota yang layak anak. Nah, gitu ya. Jadi salah satu indikatornya itu. Jadi horeca mall. Horeca. Jadi nanti ditambahin horeca mall, masjid, gereja, gitu ya, tempat-tempat ibadah lain dan tempat pariwisata. Itu sih harapan kami. Jadi memang kalau yang saya tangkap kuncinya itu dari Ibu tadi terkait dengan adanya KPAD di Kota Bogor ini saling menguatkan ya Bu ya? Iya. Satu tentu. sama lain saling menguatkan. Betul. Adanya Dinas DP3A menguatkan KPAD, adanya di KPAI di Kota Bogor menguatkan Dinas, adanya Dinas dan KPAI di Kota Bogor menguatkan UPTD dan beberapa stakeholder di daerah yang memang khususnya dalam perlindungan anak. Betul. Begitu ya Bu ya? Iya, jadi KPAID itu bukan saingan, tapi mitra. Ya. Artinya mitra betul. ya? Ya, mitra kerja, betul. Jadi saling menguatkan kalau tadi mitra. Bu, tidak ada Superboy, tidak ada Superman, tidak ada Supergirls, tapi super tim ya? Iya, betul. Saya bikin status nanti di status WA ya Bu, boleh ya Bu ya? Oh, boleh dong. Pasti itu di status WA-nya nanti statement Ibu Ice. Nah, nanti kita kasih catatan. Statement Ibu Ice Pujiati, Kepala Dinas PPPA Kota Bogor. Baik, keren sekali Bu. Banyak ya, horeca mall tadi, kemudian juga ada polling gaul, begitu tadi yang disampaikan. Artinya inovasi-inovasi yang memang bersama-sama KPAID dan stakeholder yang lain di Kota Bogor menciptakan inovasi yang luar biasa. Ya. Nah, saya kira terkait dengan inovasi yang luar biasa itu, ada nggak sih Bu tantangan ataupun hambatan yang terjadi di lapangan dalam hal penanganan ataupun dalam hal melakukan tindak lanjut kasus-kasus di daerah Kota Bogor, khususnya di perlindungan anak? Betul. Jadi tantangan ini luar biasa gitu ya. Tantangan pertama tadi saya sampaikan, tantangan yang paling besar di saat sekarang ini adalah tantangan kita dalam menghadapi COVID-19. Itu tentunya ya kalau di dalam kondisi sekarang ya. Karena apa? Dampak yang kita nggak tahu COVID ini kapan selesainya. Dan kalaupun selesai, mudah-mudahan segera berlalu. Kalaupun selesai, tidak cukup selesai sampai di sana. Karena masih banyak dampak yang harus kita tindak lanjuti. Gitu ya. Nah, ini luar biasa dampak tantangan terbesar kita saat ini yang membuat kita harus betul-betul lebih lebih giat. Bahkan sekarang kita sedang memasyarakatkan gitu ya, memasyarakatkan masyarakat untuk tetap waspada, stop kekerasan terhadap anak. Karena dampak tadi yang saya sampaikan, tantangannya anak ini pertama adalah rentan. Anak ini adalah generasi penerus bangsa. Anak ini adalah titipan investasi terbesar kita. Karena jumlah anak di Kota Bogor ini kurang lebih 30% dari jumlah penduduk, Mas Ilham. Jadi ada 350.000. Wah, dengan harapan, betul, dengan harapan kan 350.000 anak ini semuanya berkualitas. Ya. Terpenuhi. Pemenuhan hak-hak anaknya ini terpenuhi, gitu ya. Jadi ini tantangan terbesar kami. Semua harus terpenuhi pemenuhan hak anak kita. Yang tantangannya tentunya menjadi bukan hanya tanggung jawab kami sebagai pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, gitu ya. Tantangan kedua memang terkait dengan masalah sarana prasarana. Nah, ini menjadi masalah dan tantangan kita kali ya, kekurangan sarana prasarana gitu ya. Karena kalau Mas Ilham lihat betapa banyak inovasi yang dilaksanakan oleh inisiasinya oleh KPAID bersama kami
Tapi coba Mas Ilham lihat, nanti berkunjung boleh ke kantor KPAID. Ya Allah. Nah, ini tantangan buat DP3A lah khususnya ya. Karena sebetulnya apa namanya, tidak ter tidak terlepas lah ya, kinerja kita ini salah satunya ya bagaimana sarana prasarana memadai yang bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja kita. Nah, jadi nanti bisa dilihat lah oleh KPAI Pusat, dan harapan kami adalah KPAI Pusat, ayo dong keluarin bantuannya untuk untuk membantu daerah Kota Bogor. Boleh deh dilihat kinerjanya dulu aja sebagai apresiasi, misalkan ya, sebagai apresiasi dari pusat untuk keberadaan KPAID di daerah, misalkan gitu ya. Nanti kita lihat dulu kinerjanya, Bu. Iya, betul. Boleh, kita boleh lah nanti ya. Itu sarana prasarana. Dan tapi selanjutnya gitu ya, anggaran ya, karena memang saat ini anggaran KPAID ini masih menempel di APBD gitu ya. Saya ini adalah bukti keseriusan kami pemerintah Kota Bogor dan DP3A sebagai pengampunya menganggarkan kegiatan-kegiatan gitu ya, pelaksanaan kegiatan yang ada di KPAID, walaupun anggarannya ini ya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan kami sering ngobrol dengan KPAID bahwa jangan jadikan APBD ini sebagai sumber utama dari biaya yang bisa menunjang kepada kinerjanya KPAID. Tapi silakan berkolaborasi gitu ya, ada dana-dana mungkin bisa mempergunakan dana CSR atau apapun lah ya yang bisa menunjang kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di KPAID. Jadi alhamdulillah kami terus mensupport gitu, untuk anggaran kegiatan pelaksanaan kegiatan di KPAID, walaupun pastinya gitu ya, pastinya disesuaikan dengan besaran kondisi keuangan daerah kami gitu. Tapi insya Allah saya dengan KPAID optimis, tanpa APBD pun insya Allah kita bisa berjalan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan juga oleh kami gitu ya, bersama KPAID non APBD. Nah, jadi kami menggali potensi-potensi gitu ya. Jadi ada tantangan, kita melihat potensinya. Nah, potensi inilah yang nantinya menjadi yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kami gitu ya, DP3A bersama KPAID. Iya. Ada 3 tantangan sebetulnya Bu ya, COVID, kemudian juga sarana prasarana, anggaran, tapi memang tantangan ini memang tidak membuat terhenti jalannya untuk melindungi anak-anak di Kota Bogor ya Bu ya. Betul. Banyak cara, walaupun memang ada tantangan, tapi memang ada banyak cara untuk terus melakukan hal yang terbaik untuk perlindungan anak di Kota Bogor. Terakhir Bu Ice, ya, harapan Ibu nih Bu kepada keberlangsungan KPAID di Kota Bogor, Bu. Apa sih Bu harapannya? Ya, jadi harapan kami pertama tentunya ayo tingkatkan lagi kompetensi dari KPAID. Insya Allah kami juga sudah ngobrol gitu ya. Apa yang belum tahu harus menjadi lebih tahu. Ya. Tingkatkan profesionalisme kerja dari KPAID, tingkatkan sinergi gitu ya, sinergi yang sudah sekarang terbangun, kita harus lebih tingkatkan kembali, itu harapannya ya. Dan tentunya mari kita bergandeng tangan. Harapan saya dengan KPAID tadi itu ya, harapan kami bersama masyarakat, mari kita bergandeng tangan masyarakat, karena kekerasan atau perlindungan dan pemenuhan anak ini adalah bukan semata-mata tugas kami sebagai pemerintah, tapi merupakan tugas bersama yang harus bersama-sama kita bergandeng tangan. Dan terakhir harapannya adalah stop kekerasan terhadap anak-anak kita. Ya, luar biasa. Jadi itu tadi pesan dari Ibu Ice terkait dengan KPAID dan juga seluruh masyarakat Kota Bogor nih. Halo, ini bukan masalah kita, bukan masalah saya, tapi masalah bersama gitu. Masalah stakeholder, masalah masyarakat gitu kan. Ayo kita selesaikan bersama untuk menciptakan
Kota Bogor yang layak anak. Begitu ya Bu Ice? Iya, betul. Oke. Wah, terima kasih banget nih Bu. Sudah mau gabung, sudah sharing tentang perlindungan anak, sudah sharing juga tentang KPAID Kota Bogor terkait dengan keberlangsungan, mulai dari seleksi ataupun dalam hal beberapa sinergi yang sudah dilakukan dan beberapa potensi-potensi yang terus dikembangkan dalam melindungi anak di Kota Bogor. Baik, hatur nuhun Ibu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mas Ilham. Sehat selalu semuanya ya. Salam buat semuanya, salam sehat. Lindungi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi bekal atau pintu surganya bagi orang tuanya. Bismillah ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bu Ice. Dan Sobat KPAI, tentunya kita selalu mengingatkan nih, agar tidak tertinggal video-video podcast dari KPAI, tentunya jangan lupa nih, like, comment, share, and subscribe tentunya di bawah ini. Tolong di-subscribe juga ya Bu, terkait dengan channel KPAI, biar terus memberikan inovasi dan juga pemahaman terhadap isu-isu perlindungan anak di Indonesia. Baik, dan tentunya kalau di podcast kita Bu ada salam Bu. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Salam untuk semua di Kota Bogor. Baik, terima kasih Sobat KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Sobat KPAI.